Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil survei kami mengenai resiko usaha tani padi di Kecamatan Natar yang beranggotakan saya sendiri M. Saifullah, Ivan Niftaul Fajar, Wirayuda, dan Satriyuda Pratama. Yang pertama yaitu latar belakang. Produksi tanaman padi sawah di Provinsi Lampung mencapai 1,90 juta ton selama tahun 2018 dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyumbang produksi tanaman padi ketiga setelah Lampung Tengah dan Lampung Timur menurut BPS Lampung 2019. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kecamatan yang ada di Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Natar. Kecamatan yang dengan sentra pertanian yang subur sebagai penghasil padi. Kecamatan Natar dapat membantu pemerintahan dalam menjaga ketahanan pangan dengan jumlah areal sawah produktif yaitu 45.785 hektar yang selalu dapat panen pada saat musim hujan. Selanjutnya, resiko usaha tani padi. Resiko usaha tani padi yang utama di Desa Sidoarjo 2 yaitu yang pertama frekuensi banjir, yang kedua kekeringan, dan yang ketiga serangan hama penyakit yang saat ini menjadi masalah yang semakin kompleks dalam situasi perubahan iklim yang sulit prediksi. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ivan Niftaul Fajar. Kepada Ivan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Saifullah, yaitu waktu dan tempat. Kegiatan survei dilakukan pada tanggal 25 September 2020, yaitu di Desa Sidoarjo, Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Alat tulis, buku, pena, dan lain-lain. Yang kedua, artikel terkait sistem manajemen risiko. Yang ketiga, laptop dan alat pelengkap lainnya. Hasil dan pembahasan. Usaha tani padi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang mengandalkan iklim atau cuaca dalam proses pengolahan lahan dan atau tada hujan. Cuaca atau iklim yang tidak menentu seperti musim hujan atau musim kemarau yang panjang juga dapat menghambat proses produksi. Saat terjadinya musim penghujan, proses penanaman mundur, dan saat musim kemarau yang cukup panjang juga menyebabkan petani harus mencari sumber air terlebih dahulu untuk mengairi sawahnya agar dapat berproduksi. Sehingga proses produksi akan menjadi lebih lama dan akan menimbulkan pertumbuhan rumput liar sehingga petani melakukan pengolahan lahan ulang. Dan hal itu menyebabkan waktu produksi yang semakin mundur dan semakin lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Wirayuda. Saya Wirayuda akan melanjutkan presentasi dari Ivan Niftaul Fajar, yaitu mengenai jenis dan bentuk resiko. Yang pertama yaitu resiko persiapan lahan, resiko pembibitan atau persemaian benih padi, resiko penanaman bibit padi ke lahan. Yang selanjutnya yaitu resiko pemeliharaan padi, resiko pemanenan, dan yang terakhir yaitu resiko pemasaran. Selain itu ada juga resiko sosial. Sangat sulitnya resiko sosial itu mencakup sangat sulitnya mencari tenaga kerja dalam melakukan penanaman dan pemanenan padi dapat mengurangi hasil produksi padi. Dan pada saat pemanenan, tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga yang murah. Yang selanjutnya itu resiko fisik. Resiko fisik yang dihadapi responden merupakan fenomena alam atau kesalahan itu sendiri. Fenomena alam yang biasa terjadi yaitu kekurangan air saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Sedangkan kesalahan manusia sendiri adalah sulitnya mendapatkan tenaga kerja. Resiko ekonomi. Ketidakstabilan harga padi yang dihasilkan oleh para petani membuat petani rugi karena harga merosot sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk produksi tinggi. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan resiko oleh petani.
Saat persiapan atau pengolahan lahan, yaitu dengan melakukan penyedotan air dari sumur bor dan mencari air dari bekas galian batu bata dan atau dam pada saat musim kemarau. Yang selanjutnya yaitu saat persemaian atau pembibitan benih padi, melakukan persemaian dengan menggunakan benih unggul untuk mengurangi resiko, yaitu memberi pagar agar burung atau ayam tidak dapat masuk ke persemaian. Lalu dapat dilakukan dengan menyebar racun tikus sebelum menyemai, dan untuk mengatasi hama gulma dan jamur, petani menyemprot dengan pestisida. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan saat penanaman bibit ke lahan, yaitu responden harus mencari tenaga kerja keluar daerah agar bisa menanam padi di lahan milik responden. Solusi lainnya jika petani tidak mendapatkan tenaga kerja, yaitu petani menanam sendiri lahannya. Solusi yang selanjutnya itu saat pemeliharaan tanaman padi, responden melakukan pengobatan penyemprotan dengan pestisida inseksi untuk membasmi hama dan gulma, serta melakukan pengendalian hama mulai dari dini sebelum diserang, seperti membuat klontengan dari kaleng bekas dan batu untuk mengusir hama burung. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan saat pemanenan padi, responden harus mencari tenaga kerja di luar daerah responden karena sulitnya mencari tenaga kerja di daerah responden tinggal. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan dalam resiko pada saat pemasaran padi, responden melakukan pemanenan dengan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Satria Yuda. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Wirayuda, yaitu selanjutnya solusi yang ditawarkan. Yang pertama, sebelum terjadinya risiko, petani membuat perencanaan sebelum melakukan usaha tani padi bersama kelompok tani dan penyuluh, agar petani siap jika terjadi masalah atau risiko. Selanjutnya, dalam masa produksi, pengendalian hama dengan menggunakan pestisida dengan dosis yang sesuai, perawatan irigasi secara terus-menerus agar terhindar dari kekeringan. Hal ini bertujuan untuk membuat tanaman padi dapat tumbuh stabil pada saat pergantian musim setelah terjadinya risiko. Petani tetap melanjutkan usaha tani pada padi sampai masa panen, walau produksi padi tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi melanjutkan usaha padi. Selanjutnya, kesimpulan. Macam-macam risiko yang dihadapi petani adalah: yang pertama, cuaca atau iklim, kekeringan dan banjir. Yang selanjutnya, yang kedua, serangan hama, gulma, penyakit hingga jamur atau tikus, burung, ulat, keong mas, walang sangit, wereng. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis risiko, yaitu risiko produksi, biaya, dan pendapatan risiko rendah. Yang kedua, petani mempunyai persepsi sangat merugikan terhadap risiko karena menganggap risiko merupakan suatu kejadian yang sangat mengganggu jalannya usaha tani padi dan menyebabkan kerugian atau gagal panen. Walaupun masih sebagian risiko bisa dicegah dan diatasi. Yang terakhir, cara yang dipilih oleh petani dalam menghadapi risiko. Yang pertama, mencari sumber air seperti menyedot dari sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air. Yang kedua, saat masa produksi, apabila terserang hama dan penyakit, petani lebih banyak memilih untuk membasmi hama dengan menggunakan pestisida yang lebih cepat dan terbukti, walaupun petani sudah mengetahui dampaknya. Dan setelah mengalami resiko, petani tetap melakukan atau menyelesaikan usaha taninya walaupun padi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.